Setelah mendapat izin dari Mama juga Caraka, aku langsung memproses pengunduran diriku di hotel. Rekan-rekanku terkejut mendapatiku yang mengajukan surat resign dengan tiba-tiba, tapi akhirnya mereka ikut gembira setelah mengetahui aku mendapat pekerjaan yang lebih baik lagi. HRD sedikit mempersulitku dengan aturan aku bisa keluar setelah maksimal 30 hari kerja atau sampai aku mendapatkan pengganti, sedangkan Chandra meminta minggu depan aku sudah berada di Surabaya. Dan akhirnya mau tidak mau aku meminta bantuan Caraka untuk meminta keringan dari HRD. Seperti yang kukira hanya memerlukan satu panggilan telepon, maka pengunduran diriku langsung di ACC, dan hari Senin adalah hari terakhir aku bekerja sebagai staf front office di Grand Hotel M. Hari Senin seperti yang sudah direncanakan hari ini adalah hari terakhir aku bekerja di hotel. Sepulang kerja aku sengaja pergi bersama rekan-rekan kerjaku dari bagian front office untuk merayakan pesta perpisahanku. Aku tak mungkin mengajak mereka untuk makan seafood atau pecel ayam di kaki lima, mengingat ini adalah terakhir kalinya aku mentraktir rekan-rekanku, jadi aku memutuskan mengajak mereka makan di salah satu restoran yang berada di jalan Veteran, tak jauh dari Monas juga hotel tempat kami bekerja. Restoran ini memiliki area indoor juga outdoor, dan karena para pria ada yang merokok jadi kami memutuskan untuk memilih area outdoor. Restoran yang cukup besar dan nyaman dengan meja dan kursi kayu tertata rapi di bawah payung-payung yang membuat teduh, ditambah pohon-pohon yang sengaja ditanam untuk menambah kesan asri. Aneka makanan khas tanah air menjadi salah satu ciri restoran ini, dari mulai ayam tangkap dari Aceh sampai papeda yang disajikan dengan ikan kuah pedas dari Papua, dan harganya pun cukup terjangkau dengan rasa yang tak kalah nikmat dari restoran-restoran bintang 5. Tenang saja, Kak, selama kakak di Surabaya aku akan menjaga Mas Bos agar tidak ada yang berani menggoda, ucap Santi setelah menghabiskan satu porsi nasi dan ayam taliwang yang dia pesan. Jangan percaya sama Santi, nah, yang ada juga dia terdepan yang bakalan nikung Mas Bos, seloro Dika yang dapat sautan setuju dari yang lainnya. Selama Kirana di Surabaya, itu artinya Mas Bos kembali ke bursa kehaluan cewek-cewek seantero Mahesa Group. Setuju. Seru para perempuan setelah mendengar ucapan Olive. Hati-hati kalian, jangan berani-berani mendekati Pak Benua kalau tidak mau dibanting sama Kirana, ucap Pak Edi sambil menyulut rokok. Hahaha, kalau cuma menghalusi bebas, asal jangan berani macam-macam saja, ucapku membuat mereka kembali tertawa, tapi tidak menghentikan Santi, Olive, dan Linda yang malah semakin menjadi menggodaku. Piring makanan pesanan kami telah kosong dan pelayan telah membereskannya, di atas meja kini hanya ada gelas-gelas minuman yang tinggal setengah, kami masih tertawa berbincang sambil menikmati suasana sore. Jam menunjukkan pukul 6 ketika Caraka datang membuat Santi, dan yang lainnya kembali heboh. Mau makan? Nanti saja, jawab Caraka sambil duduk di sampingku dan tersenyum membuat Santi, Olive dan Linda kembali heboh, dan aku hanya bisa tertawa sambil menggelengkan kepala melihat mereka bertiga. Kami berbincang sebentar sebelum akhirnya pamit pulang lebih dulu, dan tanpa diduga mereka memberiku sebuah jam tangan sebagai kenang-kenangan. Sering-sering dipakai ya, nah, biar selalu ingat sama kita-kita, ucap Pak Edi sambil menyalamiku membuatku terharu. Tidak perlu khawatir, kamu pasti akan menemukan teman yang banyak di sana, tapi jangan lupakan kita-kita ya. Aku mengangguk sambil menyalami Dika. Sukses di sana ya, nah, hubungi kita kalau perlu teman curhat, ucap Olive dengan suara tercekat dan berusaha untuk tersenyum sambil memelukku. Begitu juga dengan Linda yang memelukku erat sambil berbisik, baik-baik di sana ya. Aku bakal kangen sama Kak Kirana. Shanti langsung memelukku dengan air mata berurai membuatku ikut berkaca-kaca. 2 tahun lebih mereka menjadi rekan seperjuanganku, kami tertawa, menangis bersama. Banyak kenangan yang tak mungkin bisa kulupakan yang menjadi pengalaman dan pelajaran dalam hidupku. Cengeng, goda Caraka ketika sampai di mobil dan air mataku masih saja keluar. Makanya besok pokoknya kamu tidak boleh mengantarku ke bandara apalagi sampai ke Surabaya. Kenapa? Mobil Caraka belok kiri ke arah jalan. Juanda. Karena aku pasti akan sangat sedih, pakai banget. Hahaha, makanya jangan pergi, di sini saja denganku. Cuma 3 bulan, setelah itu aku akan kembali, jadi, jangan macam-macam. Caraka kembali tertawa. Kami telah melewati kantor Mabes AD kemudian belok kiri menuju jalan Veteran 2, kemudian berbelok ke jalan Medan Merdeka Utara, saat ini kami menuju Masjid Istiqlal yang terletak di jalan
Wijaya Kusuma, tak jauh dari kami berada saat ini hanya memerlukan waktu kurang dari 5 menit kami telah sampai di masjid terbesar di Asia Tenggara itu, bersamaan dengan berkumandangnya azan maghrib. Melihat wajah Caraka setelah salat mungkin adalah salah satu yang akan paling aku rindukan ketika di Surabaya nanti, atau mungkin saja aku akan merindukan semuanya dari dia. Kenapa aku jadi mellow begini? Ayolah, Kirana. Kamu pergi hanya selama 3 bulan, lagian Jakarta-Surabaya bisa ditempuh kurang dari 2 jam menggunakan pesawat. Tapi tetap saja membayangkan kami akan berpisah jauh membuatku kembali dilanda kesedihan. Jalanan malam ini cukup lancar, tapi kami lewati dalam diam hanya terdengar musik dari tape mobil yang kini tengah memutar lagu Week milik SWV, lagu lama yang kini kembali booming dengan lirik yang seolah-olah mewakiliku, aku kembali mellow. Ditambah lagi sepanjang perjalanan sesekali kami akan saling pandang kemudian tersenyum dalam diam, ketika jalan sedikit tersendat dia akan menggenggam tanganku, kemudian menciumnya, atau dia akan mengelus rambutku tanpa berkata apapun. Kami tidak akan berpisah lama, tapi kenapa hati ini terasa berat untuk meninggalkannya? Jangan lemah Kirana. Ini semua demi kebaikan semuanya, supaya nanti aku bisa dengan percaya diri berdiri di samping Caraka. Kabarin aku kalau sudah sampai. Aku mengangguk mengerti. Saat ini mobil Caraka telah terparkir di depan rumahku, tapi kami masih duduk di dalam mobil seolah enggan untuk berpisah, karena mulai besok jarak akan benar-benar memisahkan kami. Aku akan mengunjungimu sesering yang aku bisa. Tidak perlu sering-sering, aku pasti sibuk dengan pekerjaan dan mencoba menyesuaikan diri di sana. Aku tetap akan mengunjungimu. Aku hanya bisa tersenyum mendengarnya yang keras kepala. I'm gonna missing you, aku akan sangat merindukanmu, ucapnya sambil mengelus rambutku. Aku juga. Perasaan mellow yang dari tadi mendera akhirnya sampai pada puncaknya membuatku langsung memeluknya yang balas memelukku erat. Selama aku tidak ada, jangan berani macam-macam, ucapku dengan suara tercekat. Pokoknya aku akan langsung datang kalau mendengar kamu jalan sama perempuan lain. Ingat teman-temanku akan mengawasimu. Iya, sayang. Ada tawa dalam senyumnya sambil mengelus punggungku lembut. Ada juga aku yang takut kamu akan didekati banyak lelaki di sana. Tenang saja, standarku sudah tinggi sekarang. Aku tidak akan melirik lelaki lain yang standarnya di bawahmu. Hahaha. Masalahnya standarmu sekarang sudah turun, dan di sekelilingmu banyak sekali perempuan yang lebih segalanya daripadaku. Caraka melepaskan pelukan, dia kini menangkup pipiku setelah menghapus air mataku yang tanpa terasa tadi bergulir. Kamu ngomong apa sih? Justru kini standarku benar-benar tinggi, akan susah aku menemukan perempuan cantik, pintar, tangguh, mandiri, sangat menyayangi keluarganya, dan yang pasti bisa mengambil hati keluargaku, seperti kamu. Aku tersenyum mendengarnya. Kamu sangat beruntung mendapatkan aku. Aku menatapnya sambil tersenyum menggodanya. Hahaha, yes, I'm so lucky to having you as my woman. Ya, aku sangat beruntung memilikimu menjadi kekasihku, ucapnya dengan senyum khasnya yang membuatku jatuh cinta. Tangannya kembali mengelus rambutku. Aku juga, sangat beruntung memilikimu. Dia kembali tersenyum dengan sorot mata menatapku penuh kasih sayang. Tangannya kini menangkup pipiku sebelum akhirnya bibirnya menciumku lembut. Aku rasa, ini juga salah satu yang akan aku rindukan darinya selama aku tinggal di Surabaya. Caraka, Pov. Melepas Kirana untuk sementara ternyata lebih berat dari yang kubayangkan. Inilah salah satu alasanku selama ini menolak permintaan Chandra yang meminta Kirana untuk memegang cabang Surabaya. Perlu negosiasi yang panjang dengan Chandra juga papa untuk melepas Kirana pergi. Setelah pertemuannya dengan Kirana, Chandra sangat yakin kalau Kirana sangat mampu untuk mengisi posisi penting di retail Mahesa Group. Curangnya Chandra setelah aku yang menentang Kirana pindah sementara ke Surabaya, Chandra langsung berbicara dengan papa yang memutuskan untuk mempercayakan retail elektronik yang merupakan anak perusahaan baru dari Mahesa Group. Awalnya tentu saja aku menentang bukan karena tidak mau dia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, tapi karena lokasinya yang jauh. Aku akan dengan senang hati melepas Kirana dari hotel kalau misalnya tempatnya masih di Jakarta atau Bandung yang masih terbilang dekat, tapi Surabaya itu sangat jauh, walaupun bisa ditempuh dengan pesawat dalam kurang dari 2 jam, tapi tetap saja yang namanya pesawat tidak seperti ojek online yang kapan saja kita perlukan ada. Belum lagi aku tak akan berada di sisinya untuk menjaganya dan melindunginya. Apa dia akan baik-baik saja di sana? Bagaimana kalau ada yang mengganggunya lagi?
dan berbagai ketakutan lainnya yang membuatku semakin berat melepas Kirana. Namun melihat kejadian kemarin membuatku harus mengambil keputusan tersulit, yaitu melepasnya pergi untuk sementara. Semua demi dirinya agar bisa kembali lagi dengan penuh percaya diri seperti dulu, agar dia bisa kembali padaku seperti Kirana yang aku kenal saat pertama kali. Kirana yang selalu optimis, tapi juga realistis walau terkadang sebetulnya daya khayalnya tidak jauh berbeda dengan ibu dan adiknya. Hal ini biarkan hanya menjadi rahasiaku, karena kalau dia tahu aku berpikiran seperti itu, dia pasti akan membantahnya. Dan satu lagi, kalau dia pikir aku akan membiarkannya begitu saja tanpa pengawasanku. Dia salah, karena aku telah menyiapkan segala sesuatu untuknya. Tapi tentu saja itu rahasia, kalau sampai dia tahu. Dijamin pasti akan ditolak mentah-mentah. Aku baru selesai salat Isya ketika pintu kamarku diketuk oleh Mamah. Sudah mau tidur? Belum, Mah, lagi mau ngecek takut ada yang tertinggal. Mamah mengangguk sambil berjalan dan duduk di atas tempat tidur. Cuma bawa itu saja, Nah. Mamah menunjuk koper dengan matanya yang telah siap di salah satu pojok kamarku. Iya, Kirana hanya bawa pakaian dan beberapa keperluan yang penting saja. Lagian Kirana hanya 3 bulan di sana, Mah. Mamah kembali menangguk. Mamah kok jadi sedih ya, Nah, kayak mau ditinggal kamu nikah terus pindah rumah. Hahaha, Kirana bukan mau nikah, Mah. Kirana hanya pindah rumah sementara saja, nanti kalau Kirana kangen Mamah, Kirana pulang ke Jakarta. Aku memasukkan peralatan make up yang baru saja ku beli ke dalam tas untuk digunakan di sana. Jangan, biar Mama saja yang ke Surabaya sekalian jalan-jalan sama Oka. Hahaha, bilang saja Mama mau jalan-jalan ke Surabaya. Kan biar tahu Surabaya seperti apa, Nah, walaupun ayahmu orang Surabaya, tapi Mama belum pernah ke sana. Aku menatap Mama kemudian tersenyum sambil menutup tas. Nah. Mama memanggilku lirih membuatku menatapnya. Mama pikir sekarang waktunya kamu mengetahui tentang ayahmu. Aku mengalihkan pandangan kembali ke tas kemudian menaruhnya di dekat koper agar tak tertinggal. Kirana tak perlu mengetahui tentang ayah, Mah. Dari dulu Kirana hanya punya Mama dan Oka. Tidak boleh seperti itu. Kalau dia memang ayah Kirana, kenapa dia tidak pernah mencari Kirana? Bahkan Oka, dari lahir sampai sekarang tidak mengetahui seperti apa ayahnya. Ini bukan kali pertama Mama ingin menceritakan masalah yang sebenarnya tentang apa yang terjadi di masa lalu, tapi aku tak pernah siap mendengarnya. Kenangan buruk di hari terakhir, aku melihat ayahku masih terpatri di kepalaku, walaupun bayangan itu sudah memudar. Penantian Kirana kecil dengan setiap hari duduk di depan jendela berharap ayah dan Bi akan kembali, tapi selalu berakhir dengan kekecewaan karena sampai hampir 20 tahun ini aku tak pernah kembali melihat mereka. Tapi sekarang suka tidak suka, kamu harus mencari tahu keberadaan tentang ayahmu. Untuk apa, Mah? Aku menghempaskan tubuhku di atas kasur sebelah Mamah, kemudian duduk bersila sambil memeluk bantal menghadap Mamah. Mungkin ayah dan Bi sudah bahagia dan memiliki keluarga sendiri. Mamah menatapku sesaat kemudian menggenggam tanganku sambil berkata, hubunganmu dan Caraka, Mamah lihat sudah serius. Umur kalian pun sudah pas untuk menikah, dan kamu perlu wali untuk menikahkanmu, yaitu ayahmu. Ada Oka yang akan menjadi wali Kirana. Nah, kalau ayahmu masih hidup, ayahmu yang paling berhak untuk menjadi walimu. Mamah kini duduk menghadapku. Kamu anak yang lahir dari sebuah pernikahan yang sah di mata hukum dan agama, bukan anak yang lahir di luar pernikahan. Dan ayahmu adalah walimu yang sah. Aku tahu itu, hanya saja, ayah yang selama ini meninggalkanku, tiba-tiba menjadi wali di hari paling penting sekali seumur hidup aku. Rasanya tidak adil untukku, kemana saja dia selama ini? Apa tidak ada keinginan untuk mencariku? Bahkan Oka seumur hidupnya tidak pernah mengetahui seperti apa sosok seorang ayah. Bagaimanapun, dia tetap ayahmu. Ketika kamu akan menikah nanti kamu wajib meminta restunya, memintanya untuk menjadi wali nikahmu. Kalau dia menolak, minta dia untuk mewakilkannya kepada Oka. Aku diam tertunduk, tanganku memilin ujung kain sarung bantal. Ayahmu sesungguhnya pria yang baik. Mamah kembali bercerita setelah terdiam beberapa saat. Kamu masih ingat namanya? Aku mengangguk, bagaimana aku bisa lupa kalau setiap aku memerlukan dokumen pendukung, nama ayahku tertera jelas di dalam akte kelahiranku. Jeda sebentar sebelum Mamah kembali melanjutkan ceritanya seolah Ida tengah mengingat-ingat kenangan masa lalu.
Dulu kami satu kampus, hanya berbeda jurusan. Mama, jurusan sastra Jepang, sedangkan ayahmu jurusan arsitektur. Ketika kuliah kami tidak saling mengenal satu sama lain, kami hanya saling tahu satu sama lain. Ayahmu cukup tampan dan menjadi idola di kampus, sedangkan mama dulu hanya fokus belajar dengan harapan cepat lulus dan mendapat pekerjaan. Dan akhirnya impian mama tercapai, lulus kuliah mama mengajar di JIS, Japan International School, dan suatu hari mendapat tawaran untuk studi banding ke Jepang selama setahun. Di sanalah mama bertemu kembali dengan ayahmu yang sedang meneruskan S2 di Jepang. Mata mama terlihat menerawang, melemparkannya kepada masa lalu. Tinggal di negara orang, membuat kami saling tergantung satu sama lain dan akhirnya saling jatuh cinta. Rencana mama pun berubah yang seharusnya setahun ternyata diperpanjang karena mama mendapat tawaran untuk mengajar di sana, dan mama tak mau menyia-nyiakan kesempatan. Mama ambil kesempatan itu. Tapi kakekmu merasa khawatir, takut kami hilaf karena bagaimanapun kami berdua sama-sama hidup seorang diri di negeri orang jauh dari pengawasan orang tua. Karena alasan itu kakekmu meminta kami berdua pulang dahulu ke Indonesia dan menikah. Mama kini mendapatkan fokusku. Untuk pertama kalinya aku mendengar kisah kedua orang tuaku. Mama menatapku kemudian tersenyum sebelum kembali melanjutkan kisahnya. Tapi sayang, kami tak mendapat restu dari orang tua ayahmu. Kenapa? Mitos. Aku mengangkat alis bingung. Mitos. Mama mengangguk sambil tersenyum. Iya, mitos. Ayahmu berasal dari keluarga cukup berada, walau tak sekaya Caraka. Mama tersenyum membuatku ikut tersenyum. Ayahnya, kakekmu, adalah juragan tanah juga memiliki peternakan kambing di Jawa, yang masih sangat kental memegang adat juga mitos. Mitos apa? Mitos kalau lelaki Jawa tidak boleh menikahi perempuan Sunda. Alisku semakin mengerut bingung. Mama memang memiliki darah Sunda, namun bahasa Sundanya tak begitu fasih karena sudah lama tinggal di Jepang dan langsung tinggal di Jakarta ketika pulang ke Indonesia. Selain itu dari kecil Mama sudah tinggal di Bekasi di mana bahasa sehari-hari di sana menggunakan bahasa Indonesia. Memangnya kenapa? Namanya juga mitos, nah, kita tidak tahu alasan pastinya apa. Namun sebagian orang masih percaya dengan hal-hal seperti itu, salah satunya adalah kakek dan nenekmu. Aku terdiam tak habis pikir dengan alasan itu. Karena itu, ayah meninggalkan kita. Karena mitos. Tidak, ayahmu termasuk nekat. Dia tetap menikahi Mama, dan yang menjadi saksi dari pihak ayahmu saat itu adalah kakaknya, Mas Bayu. Pak Demu. Beliau sangat baik, bahkan setelah menikah ketika kakekmu menghentikan semua dukungan material kepada ayahmu, Mas Bayu diam-diam selalu mengirimi kami uang untuk biaya kuliah ayahmu yang belum selesai, sedangkan untuk hidup sehari-hari itu cukup dari gaji bulanan Mama. Semua berjalan lancar, ayahmu lulus kuliah S2 dan langsung mendapat pekerjaan di Jepang, tidak ada kesulitan yang berarti. Kehidupan pernikahan kami semakin lengkap ketika kamu lahir, dan 2 tahun kemudian Bi lahir. Tapi masalah mulai muncul ketika ayahmu terkena PHK masa saat ini, keadaan kami benar-benar sulit hanya mengandalkan gajiku saja, sedangkan Mas Bayu tidak lagi bisa mengirimi kami uang karena telah diketahui orang tua mereka. Sampai suatu hari ayahmu sudah benar-benar merasa putus asa. Biasa hidup berkecukupan dari kecil, tapi sekarang harus hidup dengan tergantung kepada penghasilan istri membuat egonya terusik, harga dirinya sebagai seorang lelaki terluka. Dia merasa tidak berharga sebagai seorang suami juga seorang ayah, padahal Mama tidak masalah dengan itu, karena Mama pikir yang namanya keluarga itu tentang saling mendukung dan saling percaya. Mama menghela napas berat seolah mengingat pertengkaran-pertengkarannya bersama ayah. Pada akhirnya ayahmu menyerah apalagi setelah dia mengetahui Mama akan dipindah tugaskan ke Yokohama. Ayahmu sangat marah dan tak mengizinkan kita pindah ke Yokohama, sedangkan Mama terikat kontrak dan harus menerima penugasan itu kalau tidak kita harus membayar kompensasi yang tidak sedikit karena dianggap menyalahi kontrak, belum lagi resiko untuk dipecat. Ayahmu pulang ke Indonesia dengan membawa Bi dalam keadaan marah meninggalkan kita. Kulihat Mama menghirup napas dalam-dalam sebelum kembali berkata, Mama masih berharap ayahmu akan menghubungi Mama setibanya dia di Indonesia, tapi selama apa Mama menunggu tak pernah ada kabar dari ayahmu, bahkan sampai kita pindah ke Yokohama dan Oka lahir pun ayahmu tak pernah sekalipun menghubungi Mama. Sedangkan Mama tidak tahu kemana harus menghubungi ayahmu terlebih dahulu.
Dulu komunikasi tidak semudah sekarang, dulu itu hanya mengandalkan surat atau telepon rumah, dan mama tidak mengetahui alamat ayahmu di Jawa apalagi nomor telepon rumahnya. Setiap bulan yang mama dapati hanya sebuah transferan yang mama yakini itu dari ayahmu. Mama kembali terdiam dengan pandangan menerawang, kemudian melanjutkan ceritanya dengan suara lirih. Mama lebih menunggu kabar dari ayahmu daripada sebuah angka di buku tabungan yang setiap bulan bertambah. Mama menghela napas dengan kepala tertunduk sebelum kembali melanjutkan ucapannya. Suatu hari saat Oka tepat berumur setahun Mama mendapat telepon dari Indonesia, tapi bukan dari ayahmu melainkan dari kakekmu yang memberitahu kalau ayahmu telah melayangkan gugatan cerai. Hatiku benar-benar sakit mendengarnya, kulihat Mama tersenyum tapi matanya masih menyorotkan rasa sakit hati yang teramat sangat. Apa ayah tahu kalau Mama sedang hamil saat dia pergi? Tidak, bahkan Mama sendiri baru mengetahuinya setelah kita pindah ke Yokohama. Mama pikir itu hanya faktor hormon karena stres atau terlalu lelah, sampai Mama menyadari ada perubahan dalam bentuk badan Mama, dan ternyata Oka sudah ada di dalam perut Mama. Mama kini benar-benar tersenyum dengan tulus ketika membicarakan Oka. Ketika Oka lahir tentu saja Mama bahagia, karena ayahmu selalu mengharapkan anak laki-laki. Tak sabar rasanya Mama memperkenalkan Oka pada ayahmu, berharap Oka akan menjadi alasan hubungan kami menjadi baik kembali. Tapi Allah memiliki rencana lain. Ku genggam tangan Mama yang tersenyum menatapku. Ayahmu sesungguhnya adalah pria baik, dan bertanggung jawab, hanya harga dirinya sebagai seorang pria yang terlalu tinggi. Perihal dia menceraikan Mama, mungkin itu sudah yang terbaik mengingat kami sudah berpisah tanpa kabar berita selama 2 tahun. Mama bisa memahami keputusannya, karena itu bukan hanya kesalahan ayahmu tapi juga kesalahan Mama. Kami berdua sama-sama keras kepala saat itu, tapi setidaknya kami memiliki beberapa tahun pernikahan yang sangat menyenangkan. Banyak sekali tawa yang diciptakan ayahmu untuk Mama, dan kamu, ayahmu sangat menyayangimu. Dia selalu membanggakanmu dengan mengatakan kalau kamu persis seperti dirinya. Aku tersenyum dengan tenggorokan tercekat mendengar ucapan Mama. Tangan Mama kini balik menggenggam tanganku kemudian menepuknya lembut. Mama sangat yakin, kalau selama ini ayahmu pasti sangat merindukanmu. Kalau ayah merindukan kita, kenapa dia tidak mencari kita? Mama terdiam menatapku. Mencari kita tak sesulit kita mencarinya. Ayah bisa datang ke Bekasi bertanya sama kakek di mana alamat kita sekarang, tapi tidak kan, Mah? Mama masih terdiam, kemudian mengangguk. Mungkin dia memiliki alasan lain, kita tidak tahu apa yang terjadi padanya selama ini. Dan jangan lupakan Bi, Mama sangat merindukannya, nah. Mama ingin bertemu dengan Bi, minimal sekali saja sebelum Mama meninggal. Mama bicara apa sih? Mama akan panjang umur sampai Mama nanti melihat cucu-cucu Mama dari Kirana, Bi, dan Oka. Amin. Mama tersenyum sambil kembali menggenggam tanganku. Jadi, maukan kamu mencari ayahmu dan juga Bi sebelum semuanya semakin terlambat? Aku terdiam menatap Mama, di mana sorot matanya kini penuh harap menatapku. Tak ingin mengecewakannya akhirnya aku mengangguk, membuat senyum Mama seketika terbit. Mama melepaskan genggaman tangan kami, dia mengambil sesuatu dari saku daster bunga-bunganya. Sebuah foto yang sudah menguning. Kamu pasti sudah lupa bagaimana wajah ayahmu. Aku menatap foto di mana Mama tengah duduk sambil menggendong bayi, di sampingnya duduk pria yang sedang memangku seorang gadis kecil. Aku. Itu ayahmu, Randi Prasetyo. Ayah, hatiku berdesir menatap wajah ayah dalam sebuah potret tua. Seperti yang Mama bilang, ayah cukup tampan. Kini aku tahu dari mana Oka mewarisi ketampanannya, hidung mancung dan matanya yang tajam sudah dipastikan diwarisinya dari ayah. Aku pikir aku akan langsung mengenalinya ketika bertemu bahkan di jalan sekalipun. Tapi, apakah ayah akan mengenaliku? Putri yang dia tinggalkan hampir 20 tahun yang lalu.